Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Shafat ayat 100 sampai 112 atau 113. Sebelumnya beliau berdoa karena lama nggak punya anak. Ingat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan orang menikah itu adalah punya anak. Fitrah. Tapi kalau ada orang menikah saat sekarang ini lalu tidak ingin punya anak, itu adalah melanggar fitrah. Dan sekarang sudah ramai, Pak. Apa namanya? Gerakan free child. Jadi nggak apa-apa saya nikah, tapi jangan punya anak. Itu sekarang lagi dipopulerkan, digerakkan oleh sebagian aktivis juga. Jadi mereka sepakat nikah, tapi sepakat tidak punya anak. Free child, gerakannya itu. Sekarang lebih ramai. Padahal orang nikah itu diantaranya punya anak. Dan itu memang sejak awal. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan Nabi Adam dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha. Lalu diciptakan darinya pasangan hidupnya. Wa batsa minhuma, tersebarlah dari Adam dan Hawa rijalan katsira wa nisa, laki perempuan yang sangat banyak. Jadi niat orang nikah itu diantaranya punya anak. Karena itulah kalau orang tidak punya anak atau dia sudah menikah lama itu berat. Maaf, bisa jadi omongan orang, omongan tetangga, omongan kawan, omongan mertua, anak, dan seterusnya. Nah, karena itulah Quran banyak menceritakan Nabi yang kemudian terlambat punya anak, akhirnya doa. Nah, di antaranya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail itu ada berapa riwayat menyebutkan usianya 99. Setelah itu punya anak Ishak usianya 112. Jadi selisih Ismail dan Ishak itu 13 tahun. Doanya adalah Rabbi habli minas sholihin. Seperti doa kita, Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Zuriat, anak turunan. Tidak berhenti kita sampai istri yang soleh, sampai pasangan hidup, tapi juga wa dzurriyyat, anak turunan. Ya Allah, beri aku anugerah untuk mendapatkan anak yang soleh. Kategorinya solihin. Lalu apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dia dengan seorang anak yang amat sangat sabar, halim. Nah, kata-kata inilah nanti yang menjadi dalil bahwa yang akan disembelih itu adalah Nabi Ismail. Karena memang secara nas Quran tidak dijelaskan. Karena itu di umat Kristiani kalau tidak salah yang pingin disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Dan di beberapa tafsir juga disebutkan ada yang berpendapat bahwa yang ingin disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Karena cuma disebutkan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami kasih kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang halim, sebutkan penyabar. Nah, tatkala bercerita tentang kelahiran Nabi Ishak, Quran membahasakan tidak dengan halim, tapi inna nubassyuruka bighulamin alim. Kami ngasih kabar gembira tentang kelahiran seorang anak yang alim, seorang anak yang punya ilmu. Setelah lama nggak punya anak, lahir anak, maka anak ini akan menjadi dambaan orang tua. Itu juga normal. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dijadikan indah perhiasan kehidupan dunia ini. Kecintaan syahwatmu yang luar biasa kepada pasangan.
Bagi kita linas hubbu syahwat minan nisa itu normal, Pak. Laki senang perempuan, perempuan senang laki itu normal. Tapi sekarang sudah kondisi nggak normal. Pecinta sesama jenis. Dan itu maaf sudah merambah anak-anak SD. Di satu provinsi, guru razia HP. Di SD ini, Pak. Lalu disuruh buka passwordnya, HP-nya anak-anak ini. Ternyata sebagian anak SD ini masuk dalam komunitas gay. Belum sepekan di Palangkaraya ini terjadi pembunuhan seorang kakek. Hampir 70-an. Yang bunuh adalah 3 orang perempuan lesbi. Gara-gara kakek ini mencintai pacarnya. Nah, karena ini sejak awal ini harus kita pahami. Jadi cinta anak itu normal. Sehingga Nabi Ibrahim amat sangat cinta dengan anaknya, normal. Apalagi lama nggak punya anak, lalu kemudian dikasih anak. Tatkala dikasih anak, kemudian sejenak harus berpisah. Tatkala kemudian bertemu, nggak lama. Nah, Quran membahasakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak ini sudah sampai umur sanggup bekerja bersama Ibrahim abahnya. Jadi usia orang sudah bisa bekerja dengan abahnya itu kira-kira berapa? Ya 13, 14, 15 tahun. Ya mulai pubertas. Tatkala usianya sudah sampai seperti itu, anak yang digadang-gadang, anak yang sejak awal didoakan agar lahir, yang anak yang kemudian sempat terpisah sedemikian lama, tiba-tiba Quran mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Madza tara. Bagaimana pendapat? Itulah pengorbanan. Kenapa kemudian ini kita abadikan dengan hari raya korban? Karena seluruh apa yang terjadi pada Ibrahim dan keluarganya itu isinya pengorbanan yang luar biasa, yang di luar nalar, Pak. Apa jawab anaknya? Qala ya abati. Dia menggunakan ya abati, wahai abahku tersayang. If'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Insyaallah atas izin Allah. Nabi Ibrahim sebetulnya kan perintah menyembelih lewat mimpi itu adalah perintah kepada Nabi Ibrahim. Sehingga maaf, dia tidak perlu ngasih tahu ke anaknya dulu. Kalau dia mau. Justru di saat anaknya lagi berbaring itu saja digorok, selesai. Karena perintahnya azbahuk, zabah. Digorok, Pak. Tapi dia nggak ingin. Dia ingin tahu sejauh mana pendidikan seorang anak. Bahasa kita sekarang apa? Single parent. Dia dididik oleh ibunya lama, nggak ditinggal kan? Ternyata yang luar biasa jawaban anaknya adalah, ya abati, wahai abah tersayang, if'al. Silahkan kerjakan. Kalau itu memang perintah. Lalu juga jawabannya, bukan dia katakan, bah kamu akan dapati saya pasti sabar. Dia nggak mau ngomong begitu. Dia pakai istilah satajiduni. Niscaya engkau akan dapatkan. Dia nggak memastikan, karena keimanan seseorang itu tatkala dihadapkan kepada sebuah peristiwa, masalah yang berat, jangan-jangan bisa saja nggak sabar. Maaf misalkan lehernya udah ditempeli pisau, jangan-jangan kabur dia teriak. Karena itu Nabi Ismail mengatakan, bah, insya Allah. Silahkan. Tapi dia mengatakan, atas izin Allah, engkau akan dapati. Dia enggak, pasti engkau dapati, enggak. Dan dia juga mengatakan, minas sabirin.
saya hanya sebagian dari orang-orang yang sabar. Karena sudah banyak orang-orang sabar sebelumnya. Dan saya tidak mengklaim saya adalah orang yang paling sabar. Saya hanya minas sabirin, sebagian dari orang-orang yang sabar. Inilah adab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah memastikan sesuatu kalau belum pasti. Kecuali sudah pasti. Ini kisah Abu Nawas. Mau ke pasar, jualan. Saya pasti untung. Kenapa? Ini kambing ada di tangan saya. Saya jual ke pasar. Pasti saya untung. Kata kawannya, Qul insya Allah. Katakanlah insya Allah untung. Enggak. Ini kambing sudah di tangan. Saya pergi ke pasar. Saya mau jual 500 dirham. Pasti untung. Ternyata di tengah jalan, kambingnya kabur lari. Ketemu lagi sama kawannya yang negur tadi. Mana kambingmu? Sudah hilang insya Allah. Nggak perlu insya Allah kalau udah hilang. Insya Allahnya itu di awal tadi. Belum hilang insya Allah. Sudah hilang, ya nggak perlu insya Allah. Mana kawanmu? Sudah wafat insya Allah. Nggak usah. Innalillahi wa inna. Yang pasti itu tidak perlu insya. Tapi kalau belum pasti. Nah Allah juga kabarkan dalam surah Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah sama sekali engkau mengatakan pasti besok saya kerjakan. Tapi katakanlah insya Allah. Ini adab Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga adab kepada abahnya dalam berdialog dengan mengatakan ya abati. Wahai abahku tersayang. Falamma aslama watallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri nih, abah sama anak, belum selesai kerinduannya kena berpisah, tapi abahnya harus menyembelih anaknya, dan anak ini adalah yang paling disayanginya. Kenapa paling disayangi bahasa kita? Karena dia anak pertama, Pak. Gimana perasaan orang baru punya anak pertama kali? Itulah kata para ulama, kenapa semuanya konteksnya itu adalah pengorbanan dan kesabaran. Ini juga dijadikan dalil kenapa bukan Ishak, karena Ishak anak kedua. Perasaan orang beda anak satu dengan yang kedua. Tatkala semuanya pasrah keduanya, watallahu lil jabin. Dan anak ini sudah dibaringkan pelipisnya ke tanah, Pak. Sudah siap akan disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami menyeru, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kamu sudah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami akan berikan ganjaran bagi orang-orang yang selama hidupnya sudah berbuat baik. Yakin kita, Pak. Kalau orang sudah berbuat baik selama hidupnya, Allah akan balas seberat apapun masalah yang dihadapinya. Yakin kita. Karena itulah dalam cerita Yusuf, nanti Bapak baca surah Yusuf. Rata-rata minal muhsinin, minal muhsinin. Kamu orang baik, kamu orang baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Gak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah ini cerita mimpi. Ru'yatul anbiya, mimpi para nabi itu sama dengan wahyu. Benar. Tapi mimpi Fir'aun sebetulnya angan-angan itu. Dia akan dapat mimpi juga Fir'aun. Bahwa kekuasaannya akan hilang oleh seorang anak laki-laki. Gara-gara mimpi itu, keputusan presiden yang bernama Fir'aun pada saat itu adalah menyembelih semua bayi laki-laki yang baru lahir. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Inna hadzal wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata ini. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan domba yang sangat besar. Jadi Allah itu terkadang ngasih kita ujian memang berat. Tapi ternyata ujung dari ujian yang berat itu kita akan mendapatkan inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra.
Menyertai kesulitan itu ada dua kemudahan kata Quran. Jadi maaf, yang penting kita yakin tatkala kita dapat musibah atau apapun juga, sesungguhnya sebentar lagi maaf kata Quran, membarengi kesulitanmu itu, engkau akan dapat dua kemudahan. Ini proses sebentar lagi disembelih, ternyata Allah ganti. Yang penting apa? Yakin bahwa ini sebuah perintah. Nah, dari mana kambingnya, Pak? Dari surga disebutkan. Memang ada peternakan apa di surga ya? Nah, kita ingat cerita Kabil dan Habil. Yang kata Quran, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah tentang cerita dua anak Adam, Kabil dan Habil bil haq. Id qarraba qurbanan. Tatkala keduanya berkorban. Nah, dua anak Adam, Kabil dan Habil, dari awal sejarah berkorban itu diminta berkorban. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima salah satu korbannya dan dari satu anak tidak diterima. Satu menyumbang palawija, tumbuh-tumbuhan, hasil panen, hasil kebunnya, tapi dia pilih yang paling rendah kualitasnya. Sementara Habil pada saat itu memberikan kambing domba yang paling gemuk yang dia miliki. Lalu kemudian diletakkan, lalu disebutkan diambillah ke langit. Itulah kambing yang diturunkan kembali kepada Nabi Ismail dalam peristiwa penyembelihan yang kemudian tidak jadi. Jadi luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala menurunkan kambing yang dulu pernah dipersembahkan oleh Habil dalam peristiwa dua anak Adam yang diminta untuk berkorban. Nah, karena itulah disebutkan dalam peristiwa Kabil dan Habil itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kamu diterima karena kamu takwa. Sama dalam masalah kurban ini kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe itu takwa kita kepada Allah. Tatkala kita berkorban bukan hanya sekedar menikmati daging atau kemudian menumpahkan darahnya. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu hadirin sekalian terkait dengan korban. Kurban itu bukan masalah makan dagingnya, Pak. Karena kata Allah tadi, nggak nyampe darahnya, nggak nyampe dagingnya. Tapi takarub kita kepada Allah. Kita menyembelih hewan kurban dalam rangka bertakarub kepada Allah, mendekatkan. Apakah tatkala kita mengkonsumsi daging-daging ini, dan tatkala kita berkorban, kita ini merasa lebih dekat nggak sih kepada Allah? Bukan rame-rame makannya saja, tapi takarubnya ini. Karena tadi itu kan, sembelihan hewan-hewan kurban tertentu pada waktu tertentu dalam rangka bertakarub kepada Allah. Idqarraba qurbana. Sehingga makin membuat kita dekat kepada Allah. Bukan rebutan kepalanya. Habis kurban malah berkelahi, ribut. Takarubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang kemudian harus kita pahami bersama. Dan statusnya adalah sunnah muakkadah. Jadi jangan bangga menjadi panitia saja. Tapi kita harus bercita-cita. Tahun depan saya sekarang panitia. Tahun berikutnya sayalah yang berkorban. Karena status hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang saya harus juga ikut terlibat di dalamnya. Karena Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhhi." Bila masuk bulan Dzulhijjah, salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Keinginan itu harus ada terus setiap kali bulan Dzulhijjah datang. Sehingga kita merasa kali ini panitia, tahun depan saya berusaha. Karena pahalanya sangat besar sekali. Bayangkan pahala kita itu dihitung lihat bulunya, tanduknya. Bagi orang yang berkorban itu, dan itu berulangnya setahun lagi. Kalau saya nggak tahun sekarang berkorban, saya nunggu tahun lagi. Belum tentu saya dikasih umur. Nah, itu harus menjadi cita-cita. Nah, kemudian wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan peristiwa ini untuk dipuji, dijadikan teladan, diceritakan fil akhirin.
kepada orang-orang akhir zaman. Kita sekarang membicarakan itu. Salamun ala Ibrahim. Selamat Ibrahim. Karena sudah sukses diuji oleh Allah dengan ujian yang amat sangat luar biasa. Ujian itu juga pada istrinya. Harus rela anaknya disembelih. Padahal anak satu-satunya. Ujian itu juga diberikan kepada Siti Hajar. Yang rela suaminya menikah lagi. Itu kan pengorbanan, Pak. Nggak semua orang mampu. Gara-gara tidak punya anak. Kan pengorbanan semuanya. Kadzalika najzil muhsinin. Diulangi lagi ayatnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Orang yang beriman itu adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti cinta itu adalah orang harus berkorban. Tidak ada artinya pernyataan cinta kalau orang itu tidak mau berkorban. Karena itulah kenapa orang malam minggu mau mentraktir, mengirim pulsa, itu kan pengorbanan. Kenapa? Saya cinta sama dia. Nah, kali ini cinta kita kepada Allah kita wujudkan dengan cara berkorban dengan hewan kurban. Wa basyarnahu bi Ishaq. Habis itu kami kasih kabar gembira lagi dengan lahirnya Ishaq, nabiyan minas salihin, seorang nabi dari orang-orang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, dan kami beri keberkahan kepadanya dan juga kepada Ishaq. Wa min dzurriyyatihima, dan anak turunannya Muhsin. Nah, tapi di antara anak turunan Ismail dan juga Ishak itu disebutkan ada yang baik, wa dzalimun li nafsihi, tapi juga ada yang berbuat zalim. Dari sinilah munculnya bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dari Nabi Ismail bangsa Arab, kemudian ini lahirnya dari Bani Israel, yang itulah yang kita saksikan pada saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa meneladani Nabiullah Ibrahim serta anaknya serta istrinya. Karena itulah kemudian kita diminta bersalawat tidak hanya kepada Nabi kita, tapi juga kepada Nabiullah Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.